adalah seorang Daniele Nierenberg yang menginspirasi Bli untuk membuat video ini, sahabat. Beliau adalah salah satu pendiri dari Food Tank, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang reformasi pangan, di bidang pembaharuan manfaat pangan, penghematan pangan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi organisasi ini concern terhadap lingkungan hidup, kemudian pemanfaatan pangan untuk lingkungan. Di sini dijelaskan bahwa dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Daniele ini, sahabat, bahwa air rebusan mie, air rebusan pasta, air rebusan spaghetti ini bisa bermanfaat bagi tanaman. Nah, pernahkah sahabat mengingat mengenai video awal tahun lalu, Bli mengatakan akan banyak melakukan percobaan-percobaan yang tanda kutip sedikit gila, sahabat. Dan ini adalah salah satunya. Langsung saja kita bahas bagaimana cara memanfaatkan air rebusan mie untuk tanam. Di depan layar HP sahabat ini adalah dua jenis tanaman yang sama. Yang satu adalah kontrol, yang satunya adalah menggunakan air rebusan mie instan. Sepintas tampak sama, tapi kalau kita zoom jauh maka di sini terlihat perbedaannya, sahabat. Ini adalah benar-benar tanaman yang sejak Bli tanam dari benih, ini Bli emang niatkan untuk sebagai percobaan. Perlu sahabat ketahui bahwa kedua tanaman ini tidak beli pupuk menggunakan booster melon maupun asam amino dan lain sebagainya. Bli hanya menggunakan satu, ini adalah kombinasi dua media tanam yang sama, ada kompos, ada sekam bakar, ada tanah subur. Keduanya mampu tumbuh dengan baik, tapi kalau kita perhatikan ada perbedaan cukup signifikan antara keduanya. Nah, di kontrol Bli tidak menggunakan pupuk apapun, hanya menggunakan air biasa, itu pun Bli siram kalau tidak hujan. Ini jumlah ruas batangnya ini sangat tertinggal dibandingkan tanaman melon yang Bli perlakukan dengan air rebusan mie instan. Belum lagi jumlah ruas batang yang berbeda ini tentu saja akan memberikan perbedaan pada jumlah daun yang dihasilkan. Tinggi keduanya juga berbeda. Besar batang juga berbeda. Kekokohan batang pun terlihat berbeda, sahabat. Jadi sahabat, menggunakan air rebusan mie instan memang seperti kata Mbak Daniele, itu benar-benar terbukti menyuburkan tanaman. Paling tidak, yang pertama ini tidak berbahaya untuk tanaman. Yang kedua, ini benar-benar memberikan efek mirip seperti apa yang diberikan oleh air cucian beras. Tapi kalau dibandingkan mana lebih subur, Bli belum bisa memberikan kepastiannya. Karena Bli belum melakukan percobaan dengan menggunakan keduanya secara terbanding. Tapi sebelum menggunakannya, Bli wajib kasih tahu sahabat ya, aturan mengenai penggunaan air rebusan mie instan ini. Yang pertama, jangan pernah gunakan dalam keadaan panas. Jadi sahabat tentu saja harus mendinginkannya terlebih dahulu. Benar-benar harus suhu yang netral. Kemudian yang kedua, jangan pernah menggunakannya lebih dari 100 ml per tanaman. Bahkan Bli di awal percobaan hanya menggunakan sekitar 25 ml sampai 50 ml untuk melihat seperti apa efeknya. Apa yang Bli khawatirkan, karena ketika Bli merebus rebusan mie instan ini, merebus mie instan maksud Bli, ini airnya itu mengeluarkan sedikit minyak. Bli tidak yakin dari manakah asalnya, tapi minyak ini bukan datang dari hasil bumbunya sahabat ya, karena bumbu sama sekali belum masuk. Sahabat bisa menggunakan mie instan yang berbentuk atau bertipe mie goreng sahabat, karena airnya itu biasanya yang dibuang. Kalau mie kuah tentu saja tidak bisa kita gunakan, karena mie kuahnya itu tentu dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, Bli tidak mencampurkannya lagi dengan air biasa. Ini bukan ramuan pupuk organik cair yang harus diberikan perbandingan 1:5 atau 1:10, akan tapi Bli cukup menggunakannya dengan dosis kecil saja untuk setiap pemberiannya. Kemudian mengenai interval, seberapa sering Bli menggunakannya. Awalnya Bli menggunakan seminggu 3 kali sahabat, karena ingin melihat efeknya. Kemudian Bli kurangi lagi menjadi seminggu 2 kali, dan saat ini Bli hanya menggunakannya seminggu sekali. Itu pun kalau memang benar-benar kita memasak mie instan di rumah. Kalau tidak, jangan dipaksakan, karena mengkonsumsi mie instan juga tidak baik untuk empunya tanaman. Jangan gara-gara ingin menyuburkan tanaman malah empunya yang sakit sahabat ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting sahabat, karena ini sebenarnya adalah cairan berpati. Nah, sebenarnya air rebusan
Mie instan ini adalah cairan berpati. Di patinya itulah terdapat mineral-mineral penting yang bisa digunakan oleh tanaman, tapi efek buruknya sahabat, ini akan menimbulkan endapan di media yang akan membuat media menjadi keras nantinya. pH juga akan sangat menurun. Media akan cenderung asam. Pemberian dalam 1 bulan sahabat bisa buktikan sendiri. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, Beli sendiri kemarin sempat memperkenalkan biang kompos generasi kedua. Jadi biang kompos generasi kedua ini sangat baik untuk memelihara kestabilan media tanam, memelihara kestabilan tanah. Jadi biang kompos generasi kedua ini tidak hanya berguna untuk tanah yang sehat, tapi tanah yang sakit akibat pemupukan yang terlalu sering. Jadi sifat tanah yang mulai jenuh akan mudah dikembalikan menjadi subur oleh biang kompos generasi kedua ini sahabat. Jadi bagi sahabat yang belum mendapatkannya, silahkan dicek di BOTV Shop, mudah-mudahan masih ada stoknya. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Ada istilah nggak? Minta dong.